Pak Irwan? Ya, Ibu. Oh, oke. Nek pun siap, jenengan ngantikan. Nggih, pun siap. Niki dimulai dari jenengan apa kula ingkang dadi kucing terlebih dahulu. Oke. Hmm, saya jadi coach dulu ya. Saya jadi coach dulu, kayak jenengan jadi coachnya. Oh, nggih, siap, Bu. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Irwan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa dibantu, Bu Wiji? Ngomong-ngomong, kalau saya curhat ke Bapak, boleh nggak sih? Iya, Bu, enggak apa-apa. Ini kebetulan juga sedang ada waktu luang. Monggo. Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya itu resah dan pengen ada solusi dari keresahan saya itu. Saya pengen anak-anak itu memahami materi secara bermakna dan mereka tidak mudah lupa. Oh, gitu ya, Bu. Oh ya, Ibu. Eh, dari percakapan kita ini nanti, kira-kira apa ya yang Ibu ingin dapatkan? Saya pengen anak-anak itu memahami materi matematika itu secara bermakna, jadi tidak mudah lupa ketika saya tanya besok. Jadi di kelas saya itu, ketika pelajaran matematika, terutama yang kemarin itu materi penjumlahan bilangan bulat. Kalau misalnya eh, bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif, itu hari ini ada jam matematika. Kemudian hari ini tuh saya beri konsep matematika itu mereka paham dan mampu mengerjakan soal-soal latihan yang saya berikan. Setelah saya beri contoh tentunya. Tetapi besoknya atau lain hari misalnya hari ini saya beri pelajaran matematika itu besoknya apalagi sudah lewat satu hari begitu. Ada anak yang sudah lupa ketika saya tanya tentang soal yang saya berikan sebelumnya. Dia hanya bisa mengerjakannya ketika membuka contoh yang saya berikan di hari sebelumnya itu, Pak. Oh, Jadi, gitu ya, Bu. iya, Oh, jadi anak-anak di kelas Ibu itu khususnya pada pelajaran matematika, ketika Ibu ajarkan itu bisa. Kemudian iya, besoknya lagi ketika ditanya lupa gitu, Bu ya. iya, iya, Pak. Oh, gitu. Jadi melihat situasi itu kelas berapa dulu ya, Bu? Kelas 6, Pak. Saya ngajar kelas 6. Oh, kelas 6 SD, Bu Iya, ya. Oh, jadi masalahnya masalah yang Ibu hadapi itu anak-anak yang kesulitan dalam memahami pelajaran ya. iya, Kemudian mudah lupa seperti itu, Bu. iya, iya, Pak. Oh, gitu. Jadi sistem pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu apa ya kira-kira, Bu? Selama akhir-akhir ini. Iya. Sebelum sebelum yang kemarin itu, Pak, saya biasanya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Akan tetapi karena baru-baru ini tuh kebetulan saya disibukkan dengan tugas sebagai operator sekolah. Jadi untuk hari Senin itu Senin besok itu mau simulasi ANBK kebetulan dan jam matematika itu saya dimintai data yang harus diupload saat itu juga. Sehingga saya hanya mengajar dengan konsep secara langsung saya mengajarkannya di kelas, kemudian hanya menggunakan metode ceramah, saya jelaskan di papan tulis, memberi contoh, kemudian memberi soal kepada anak-anak. Oh, gitu. Jadi pada intinya kekurangan waktu gitu, Bu ya. Iya, Eh, saya karena iya, karena ada deadline harus mengumpulkan data saat itu juga, jadi saya hanya mengajarkan matematika tentang penjumlahan bilangan bulat tadi itu hanya seperti itu. Saya jelaskan di depan, kemudian
anak-anak saya beri contoh caranya seperti ini, terus anak-anak mengerjakan. Tapi besoknya ketika saya tanya lagi sudah lupa. Gitu. Jadi intinya, eee, Ibu itu kan banyak tugas dari Ya, sekolah, mungkin seperti itu, mhm, jadi tidak sempat membuat media yang iya, bervariasi iya. untuk anak. Kalau dari tugas-tugas itu sendiri, apakah Ibu sendiri ya yang mengerjakan, Bu? Kebetulan kalau operator sekolah itu ya hanya saya sendiri, Pak. Kalau karena sudah ada pembagian tugasnya masing-masing. Jadi saya hanya bekerja sama dengan guru kelas 5 karena yang di ANBK itu di SD itu kan kelas 5. Gitu, Bu, ya. Kalau menurut Ibu sendiri, idealnya itu seperti apa kelas yang Ibu inginkan? Supaya Kalau mhm, anak-anak bisa terus memaknai pembelajaran tersebut gitu. iya. Kalau dulu-dulu, Pak, dulu-dulu yang anak-anak sekarang sudah di SMP itu, ketika saya beri ketika sampai pembelajaran materi penjumlahan bilangan bulat yang positif ditambah negatif, negatif tambah positif, itu saya menggunakan selain menggunakan metode mengajar yang bervariasi seperti jigsaw, kemudian number head together yang pakai kepala bernomor, itu saya menggunakan media manik-manik positif itu, Pak. Jadi waktu itu anak itu mudah mengingat karena mereka melakukan. Begitu, Pak. Oh oh gitu, Bu, ya. Memang kalau sudah banyak sekali tugas, banyak sekali deadline, apalagi, itu juga untuk kepentingan kedinasan seperti itu, Bu, ya. Ya. Memang kadang kan kesulitan untuk membagi waktu. Mhm. Eee, Lantas Ibu ingin ada dukungan seperti apa untuk bisa memaksimalkan, pembelajaran Ibu tadi? Saya pengennya itu eh, kalau dukungan ya, dukungan itu dari semua pihak. Kalau misalnya ada data yang yang harus saya upload hari itu juga, saya minta datanya ke teman-teman yang notabene guru kelas 5 itu segera diberikan, kemudian saya supaya bisa mengerjakan cepat begitu, kemudian saya juga bisa menggunakan menerapkan metode pembelajaran, menggunakan media yang biasanya sudah saya terapkan di kelas tahun-tahun sebelumnya supaya anak-anak itu paham dan tidak mudah lupa, gitu, Pak. Nah, gitu, Bu, ya. Kalau selama ini, Bu, yang, kan ada masalah ya dari anak-anak kelas 6 tadi, khususnya pelajaran matematika. Itu juga, berlaku pada pelajaran Ibu mata pelajaran yang lain apa cuma matematika, Bu, ya? Untuk saat ini yang saya resahkan itu khusus di matematika dan kemarin itu di pembelajaran yang penjumlahan bilangan bulat tadi, Pak. Positif tambah negatif itu sulit sekali anak untuk mengingat. Jadi besok itu ketika saya tanya angka yang kecil saja, itu pasti yang anak satu itu membuka buku. Bisanya dengan membuka contoh yang saya berikan hari sebelumnya itu. Oh, jadi hanya matematika pada subbab tertentu, Bu, ya, yang Iya, bilangan bulat tadi. iya, Kemudian, yang saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan tadi kan, sepertinya tidak semua siswa seperti itu, hanya beberapa anak saja ya, Bu, ya? iya Pak Irwan. Hanya satu anak itu. Oh, satu anak. Ibu sendiri sudah tahu mungkin latar belakang dari anak tersebut atau mungkin, ada kendala lain yang mempengaruhi anak tersebut, Bu? Iya, kebetulan anak tersebut satu anak itu hidupnya di sini itu dengan neneknya. Jadi orang tuanya itu bekerja di luar kota sehingga untuk untuk belajar itu dia itu sendiri. Jadi mandiri, tidak ada yang menemani kalau misalnya belajar.
kemudian tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengondisikan supaya dia itu mengulang materi yang ada yang di sekolah. Kalau biasanya saya wanti-wanti ketika di sekolah, ketika di grup kelas itu apa yang saya berikan di sekolah itu diulang di rumah supaya kalau ada apa soal-soal terutama di matematika itu bisanya kalau hanya teori saja itu kan hilang. Tapi kalau sering mengerjakan soal, anak-anak itu bisa apa ya, bisa paham caranya dengan sendirinya gitu. Tetapi untuk anak yang satu ini karena orang tuanya ya mengejar ya bagaimana ya Pak ya, karena ekonomi ya dia orang tuanya kerja di luar kota sehingga si anak ini di sini itu hanya dengan neneknya dan neneknya pun sudah tua dan sakit-sakitan. Begitu, Pak. Gitu. Jadi ya memang karena ada salah satu faktor dari keluarga, Bu, ya. Iya, Orang tuanya tidak ada sehingga belajarnya di rumah itu tidak ada yang membimbing seperti itu mungkin, Bu, ya. iya. Gitu. Kemudian dari keresahan Ibu tadi, apa sudah ada ide, Bu, atau gambaran yang akan Ibu lakukan untuk mengoptimalkan kembali pembelajaran Ibu di kelas dan juga untuk anak tersebut, Bu? Iya. Rencana saya itu bisa membagi waktu dan bisa melaksanakan tugas dengan baik misalnya dengan menggunakan metode yang bervariasi seperti sebelum-sebelumnya, menggunakan lingkaran kecil, lingkaran besar. Kalau di matematika itu anak-anak dulu itu kalau saya menggunakan metode itu mereka antusias. Kemudian menggunakan media yang manik-manik tadi atau mungkin eh, apa ya metode-metode yang jigsaw, kemudian tadi number head together tadi, yang sebelumnya itu anak-anak mudah sekali mengingat materi itu. Gitu. Lantas membagi waktu ya, Bu, yang tadi jadi solusi sehingga Iya, Ibu mampu uh, membuat media sebelum mengajar seperti itu. iya. Lalu uh, membagi waktu yang seperti apa yang Ibu inginkan itu, yang Saya akan Ibu lakukan? saya pengennya itu eh, ketika ada apa ya data yang harus diupload itu tidak apa ya tidak mendadak perintahnya Pak. Jadi misalnya kalau hari ini harus dikumpulkan tadi malam atau tadi pagi gitu sajalah. Tadi pagi sebelum subuh atau bagaimana atau kemarin sore di-share supaya saya bisa mengerjakan waktu itu juga dan tidak mengganggu jam saya ketika mengajar dan bisa fokus begitu. Wah, luar biasa, Bu. Pada intinya Ibu ini siap ya, Bu, kerja 24 jam seperti itu. Iya, insya Allah siap Pak. Oh gitu, Bu, ya. Kira-kira nanti gini, Bu, ya. Dari masalah-masalah Ibu yang sudah ada dan Ibu juga sudah punya ide untuk em, mengatasinya, ya, untuk membuat solusi dari keresahan Ibu tadi. Kemungkinan nanti kan juga ada kendala lain yang bisa saja mengganggu. Lantas, eh, apakah hal-hal yang mungkin nanti akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi hal-hal gangguan yang baru yang mungkin datang agar nanti jadwal yang sudah Ibu susun, waktu yang sudah Ibu bagi-bagi itu tetap konsisten seperti itu, Bu? Jadi untuk mengatasi kendala begitu ya Pak. Iya, Bu. Untuk mengatasinya ya sebelum hari saya mengajarkan materi itu saya sudah menyiapkan medianya dan seperti apa saya besok mau memberi materi ke anak itu. Begitu, Pak. Supaya besok tidak nubrak-nubruk begitu kasarannya. Pada Sudah intinya, siap gitu. ya, pada intinya Ibu sudah ada perencanaan sebelumnya seperti itu ya. Iya, Kemudian tugas-tugas yang Ibu
menjadi tanggung jawab ibu itu sudah disiapkan sebelumnya, sehingga ketika ada deadline sudah siap gitu Bu ya. Iya. Begitu. Kemudian nanti kalau kelas ibu sudah ideal, menurut ibu sendiri kelas yang ideal dan pas menurut ibu itu yang gimana ya Bu? Menurut saya kelas yang ideal itu ya yang mampu apa ya, pembelajarannya berpusat pada siswa, kemudian bisa mengakomodir seluruh karakter siswa, seluruh minatnya mereka, kemudian kita sebagai guru bisa memberikan materi secara maunya mereka, begitu Pak. Oh gitu. Jadi pada intinya dari percakapan kita ini tadi kan uh, ibu ingin dapat solusi ya Iya, dari keresahan terkait dengan pelajaran matematika di kelas 6 di kelas ibu yang anaknya itu satu sulit untuk memahami, kedua anak tersebut bisa atau memahami pelajaran ketika diajarkan ibu saja atau ketika membuka catatan seperti itu Bu. Kemudian eh, solusinya ibu tadi akan merubah metode pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam model dan metode pembelajaran menggunakan jigsaw, kemudian ada media-media lain seperti menggunakan manik-manik dan seterusnya tadi. Ya, iya, semoga nanti pembelajarannya bisa menjadi optimal kembali, anak-anak bisa tercover seperti itu, Bu. Dan juga Ibu dapat membagi waktu dengan baik, kemudian istirahatnya juga uh, mendapat bagian waktu seperti itu ya Bu, di sela-sela kesibukan yang sudah luar biasa banyak. iya, Sepertinya sudah 15 menit Bu, mungkin bisa Ibu yang iya, jadi coach ya. iya. Sekarang saya jadi coach ya Bu. Oke. Selamat siang Bu Wiji. Selamat siang Pak Irwan, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini ada beberapa hal yang menyita perhatian saya Ibu. Iya, kenapa kenapa? Uh, Ibu ada waktunya longgar ya hari ini untuk Ada ngobrol-ngobrol Bu? Pak? Iya Oh, ada. Saya siap, ini sudah jam kosong soalnya pada oke. saatnya pelajaran agama. Silahkan Bapak mau cerita apa? Monggo. Jadi gini Bu, saya itu ketika mengajar di kelas saya, di kelas Mhm. 12, dan saya mengampu mata pelajaran biologi. Nah, Ya. dalam waktu 1 minggu kan ada 4 jam, nah, Hmm. terbagi dua kali, 2 jam di hari Senin, 2 jam di Ya. hari Selasa. Nah, Ya. pada hari Selasa itu ternyata jadwal saya ada di jam terakhir Bu, di jam 9 dan 10. Di Ya, ya, ya. jam 9.10 itu kira-kira jam 2 siang sampai jam setengah 4 lah, seperti Mhm. itu Bu. Dan yang menyita perhatian saya itu ada satu anak itu yang susah sekali untuk bisa menerima apa yang saya sampaikan. Ketika saya menjelaskan, kemudian saya melihat atau memperhatikan anak itu kembali, kadang anak tersebut tertidur, kadang anak tersebut pandangannya kosong, kurang fokus seperti itu, Bu. Jadi itu yang saya rasa mengganggu konsentrasi saya seperti itu, Bu. Sebentar. Jadi jenengan Pak Irwan bercerita tadi tujuannya dari pembicaraan kita ini seperti apa? Saya itu pengen um, mendapat solusi bagaimana anak tersebut bisa Mhm. fokus terhadap pelajaran saya. Intinya gitu, Bu. Oh iya, jadi supaya walaupun di jam terakhir anak itu tidak tidur, tidak ngantuk, tidak pandangannya tidak kosong begitu ya, Pak? Iya, Bu, tetap fokus sama pelajarannya, bisa bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan seperti itu. Oh, begitu masalahnya. Tapi menurut Pak Irwan,
apakah hal tersebut sudah terjadi sejak awal tahun pembelajaran apa bagaimana? Pada awal-awal semester itu, Hmm, masih bagus, Bu. Anak masih bagus ya? tersebut ya masih fokus, cuma, Hmm. kurang lebih 2 minggu terakhir ini anak tersebut, eee, kehilangan fokus belajarnya itu. Hmm, jadi kira-kira mengapa ya Pak? Apa jenengan sudah eh, ber apa ya bertanya kepada guru-guru yang lain, misalnya di guru pelajaran apa di jam terakhir anak tersebut apakah juga melakukan hal yang sama, juga ngantuk begitu? Eee, saya juga sudah tanya sama teman-temannya yang di kelas tersebut, Bu. Saya juga tanya pada rekan sejawat saya, Hmm, eee, "Si A ini kalau diajar bagaimana?" Saya tanya ke teman-temannya. "Ya gitu, Pak, kalau sudah habis istirahat ya jam 11 siang itu sudah ngantuk, kadang tidur di kolong meja belakang sana, Pak." Kayak mm-mm, gitu, Bu. Kemudian mm-mm, saya juga tanya ke rekan saya di mata pelajaran yang lain, yang mm-mm, mengajar di jam akhir, mm-mm. itu juga seperti itu, Bu. Jadi Sama ya. Jadi ya sama sama ya. sama. Jadi kira-kira hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Pak Irwan supaya anak tersebut tidak ngantuk apa? Kalau saya sendiri sih sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya untuk mengaktifkan anak tersebut, mengembalikan fokus anak tersebut, Bu. Dengan Ya, mm, saya itu sudah mengubah metode mm, pelajaran saya, kok masih iya, tetap sama. Kemudian saya juga menggunakan, apa ya, istilahnya ice breaking seperti iya, itu, Bu, mm, supaya anak tersebut tidak ngantuk. Bahkan mm, sampai saya ajak anak tersebut ke kamar mandi untuk cuci muka seperti itu. Tapi ya, iya. 30 menit kemudian ya ngantuk kembali, Ngantuk Bu. lagi. Ternyata seperti itu. Ya karena waktunya ya Pak ya, waktunya sudah jam jam terakhir jam jam 2-an itu kan waktunya anak-anak ngantuk biasanya. Iya, Iya. seperti itu. Jadi Tapi mm, tapi gini, Bu, kalau anak-anak yang lain itu ya ketika diaktifkan, apa ya, dimotivasi untuk mm, bisa fokus kembali itu masih masih oke, cepat. Bu, ya. Iya. Masih cepat, masih bisa merespon. Tapi kalau anak tersebut ya memang berat seperti itu, ngantuk sekali. Kayak menahan kantuk yang luar biasa berat, seperti itu. Kira-kira kira-kira Pak Irwan sudah apa ya, sudah mengetahui latar belakang anak tersebut atau bagaimana? Nah, itu, Bu, yang mau saya cari, apa ya, istilahnya, mau saya rencanakan untuk kedepannya. Iya, Saya pengen iya. tahu apa sih sebenarnya alasan anak tersebut, seperti Hmm. itu. Kok bisa Rencana mm, kok bisa di di kelas itu ngantuk, kurang semangat seperti itu. Apakah mm, main game ataukah mm, dia itu kalau malam begadang atau mungkin punya alasan yang lain. Saya mm. pengen seperti itu, Bu. Karena saya juga sudah pernah bertanya itu ke teman saya yang mata pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Bahkan anak tersebut sampai pernah menghilang dari kelasnya kayak gitu. Oh, begitu ya. Ya, membolos di jam Mm. akhirnya itu kadang membolos kayak Iya. gitu. Jadi rencana Bapak untuk menghilangkan apa ya, fokus supaya anak tetap cepat fokus yang untuk satu anak tadi itu jenengan Pak Irwan mau apa mencari tahu begitu ya? Atau sudah? Iya, Bu, saya rencananya mau mencari tahu Hmm, latar belakangnya, dia alasannya apa. mm. Kemudian ya saya mau menerapkan itu, Bu, segitiga restitusi untuk Oh, mengatasi hal begitu ya. tersebut juga kedepannya saya bisa merancang pembelajaran yang bisa memfasilitasi mereka. Iya. Mungkin ada rencana yang lain selain segitiga restitusi, Pak Irwan? Mungkin kalau
masih berlanjut, saya Hmm, akan berkoordinasi dengan wali kelasnya, Bu. mhm, Apakah apa ya, latar belakangnya gimana, kalau kemudian menurut wali mhm, kelasnya itu bagaimana, kayak gitu, mhm, Bu. mhm. Ide bagus itu Pak Irwan. Mungkin dengan segitiga restitusi dan koordinasi dengan wali kelas ya, itu bisa menjawab apa yang menjadi keresahannya panjenengan. Tadi anaknya ngantuk, suka tidur di kelas, kemudian pandangannya kosong, padahal jenengan sudah menerapkan ice breaking, sudah merubah pola pembelajarannya, begitu ya? Iya, Bu, sa sudah berbagai cara ya menurut saya. Kalau saya sendiri kan menilai diri saya sendiri orangnya itu perasa gitu, Bu. Iya, Jadi, iya, iya. sampai rumah pun Jadi saya rasa kepikiran. iya, Bu, jadi kepikiran, apa yang salah sama saya ya? Apa pelajaran saya yang salah atau anak tersebut tidak suka dengan saya, apa yang Mhm. gitu, Bu. Sehingga saya mencari-cari sendiri, mencari informasi dari Mhm. teman-temannya, dari guru-guru yang tadi, kayak gitu, Bu. Iya. Jadi kalau menurut saya itu segitiga restitusi dan koordinasi dengan wali kelas itu sudah ide bagus Pak, bisa dijalankan. Semoga jenengan tidak terbawa lagi sampai ke rumah ya, supaya tidak galau sampai di rumah, tidak kebawa perasaan di sekolah tadi anaknya seperti apa begitu ya Pak. Iya, Bu. Kadang sampai menyita waktu itu, Bu, sampai menyita waktu, untuk menyusun strategi mengatasi anak tersebut itu Mhm. sampai mengabaikan yang banyak, kayak gitu, Bu. Ya, Iya. nanti semoga Jadi bisa iya. mendapatkan solusi dengan segitiga restitusi dan koordinasi dengan wali kelasnya, Bu. Jadi kira-kira nanti yang jenengan rencanakan tadi itu, komitmen yang akan Pak Irwan lakukan terhadap rencana itu apa? Ya Seperti apa nanti, komitmennya? ya setelah saya lakukan, saya setelah melakukan restitusi dan koordinasi, saya pantau kembali, Bu. Apakah Mhm, sudah berubah ataukah masih sama? Kalau mungkin masih sama ya home visit nanti, Bu, sama BK dan wali kelasnya seperti itu. Karena tidak hanya pada pelajaran saya, tapi pada mhm. semua mata pelajaran gitu, Bu. Oh iya, iya. Ide bagus juga itu Pak. Jadi bagaimana perasaannya sekarang setelah coaching? Alhamdulillah lega, Bu. Oh Sudah lega. Iya. sudah mendapat istilahnya pencerahan, kemudian Hmm, kegalauan saya juga sudah ada yang mendengar. Jadi plong gitu, Bu. oke. Ya, semoga Pak Irwan bisa menerapkan apa yang sudah jenengan rencanakan tadi ya, supaya anak-anak tidak apa bilang fokus supaya pandangannya tidak kosong begitu ya Pak Irwan. Iya, Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Irwan. Semoga bermanfaat ya. Iya, Bu. Ini saya stop kembali ke main room ya, Bu. Ya.